Apakah tidak kamu lihat pula bahwa Allah telah menundukkan segala yang ada di bumi ini bagimu? Begitu pula kapal dapat melintasi lautan dengan perintahnya untuk kepentinganmu juga. Lagi pula dialah yang menahan benda-benda angkasa untuk tidak jatuh ke bumi kecuali dengan izinnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan penyayang terhadap manusia. Quran Surat Al-Hajj ayat 65. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Allah telah menaklukkan segala yang ada di langit dan di bumi untuk kepentinganmu, dan Dia menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa dasar itu, tanpa petunjuk, tanpa dasar dari kitab yang menerangkan sahnya apa yang mereka bantah itu. Quran Surat Luqman ayat 20. Allah lah yang menaklukkan samudera untuk kepentingan kamu, sehingga kapal-kapal dapat berlayar di sana atas firman-Nya, dan di sana kamu dapat pula mencari karunia Tuhan. Mudah-mudahan kamu bersyukur dan tahlukannya untukmu segala yang ada di langit dan di bumi sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya hal itu menjadi dalil-dalil tentang kekuasaan Tuhan bagi kaum ahli fikir. Quran Surat An-Jasiyah ayat 12-13. Dan telah diciptakan pada binatang ternak untukmu, pada binatang-binatang mana kamu temukan bahwa pakaian penangkal dingin, bahkan ada pula yang langsung menjadi makananmu. Lagi pula ada lagi semacam kebanggaan yang kamu temukan padanya, yaitu ketika kamu menggiring pulang ke kandang dan ketika kamu menghalaunya keluar mencari makan. Dia dapat mengangkat beban-bebanmu ke kawasan-kawasan yang kamu tidak akan mungkin sampai ke sana kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan menciptakan juga kuda, bighal, dan keledai untuk kendaraan dan perhiasanmu, dan akan menciptakan juga jenis-jenis kendaraan lain yang belum kamu ketahui. Quran Surat An-Nahl ayat 5-8. Dan apakah mereka tidak menyaksikan bahwa kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri. Lalu merekalah yang menguasainya, dan kami jinakkan binatang-binatang itu untuk kepentingan mereka. Sebagian menjadi tunggangannya, dan sebagian lagi untuk mereka makan. Dan mereka memperoleh pula padanya beberapa manfaat yang lain dan macam-macam minuman. Mengapakah mereka tidak bersyukur? Quran Surat Yasin ayat 71-73. Dialah yang menjadikan bumi itu sebagai guna bagimu, karena itu melawatlah ke segenap penjurunya, makanlah rezeki yang diberikannya, dan kepadanya lah kamu dibangkitkan kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Walaupun manusia ditempatkan Allah dalam posisi dan derajat yang lebih tinggi dari makhluk lainnya, tetapi tidak berarti bahwa manusia memiliki kekuasaan tanpa batas terhadap alam dan isinya. Semua binatang yang bergerak di muka bumi dan semua binatang yang terbang dengan sayapnya, kesemuanya itu adalah jenis-jenis makhluk yang banyak persamaannya dengan kamu. Tidaklah kami alpakan segalanya di dalam kitab, kemudian mereka akan dihimpunkan kepada Tuhannya. Quran Surat Al-An'am ayat 38. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surat Ar-Rahman ayat 10-13. Tiada satupun makhluk bergerak di muka bumi ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Dia tahu tempat menetapnya dan masa perginya. Segala-galanya sudah ditetapkan dalam kitab yang nyata. Quran Surat Hud ayat 6. Selanjutnya telah kami jadikan pula di sana kebutuhan-kebutuhan pokok dari kehidupanmu dan makhluk lainnya, yang rezekinya bukan dari kamu datangnya. Quran Surat Al-Hijr ayat 20. Dia menancapkan gunung-gunung yang menjulang tinggi di atasnya sebagai pengaman dan penyeimbang serta diberinya berkah. Lalu diaturnya pula pengadaan bahan pangan penghuninya pada penghujung 4 rangkaian waktu sesuai dengan keperluan penghuni-penghuni yang membutuhkannya. Quran Surat Fussilat ayat 10. Allah menjelaskan pula tentang sumber daya nabati, flora, sebagaimana dalam firman-Nya. Dialah yang telah menurunkan untukmu air hujan dari langit, sebagian untuk minuman dan sebagian lagi untuk penyirap tanaman-tanaman, di tempat mana terdapat tempat pengembalaan ternakmu. Karena sebab air itu juga Dia menumbuhkan tanaman-tanaman untukmu seperti zaitun, kurma, anggur, dan buah-buahan lain selengkapnya. Sungguhnya pada hal-hal yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau memikirkannya. Quran Surat An-Nahl ayat 10-11. Selanjutnya lihat Quran Asy-Syu'ara ayat 27, An-Naml ayat 60, Luqman ayat 10, Qaf ayat 7-19, Ar-Rahman ayat 7-11, dan sumber daya hewani fauna ada dalam surat Al-An'am. Semua binatang yang bergerak di muka bumi dan semua binatang yang terbang dengan sayapnya, kesemuanya itu adalah jenis-jenis makhluk yang banyak persamaannya dengan kamu. Tiadalah kami alpakan segalanya di dalam kitab, kemudian mereka akan dihimpunkan kepada Tuhannya. Quran Surat Al-An'am ayat 38. Quran Surat Al-An'am ayat 141-145. 141, Dialah yang menjadikan beberapa bidang kebun, ada yang berjunjung dan ada pula yang tidak. Dan Dia menumbuhkan pohon kurma dan beberapa jenis tanaman, juga pohon zaitun dan delima, yang sejenisnya dan tidak berbeda-beda rasa, warna dan bau.
Makanlah buahnya bila dia telah berubah, dan tunaikanlah zakatnya dari hari memetik hasilnya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan waktu memakannya, karena Tuhan tidak menyenangi orang yang keterlaluan. 142. Dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dapat dipergunakan untuk pengangkutan dan ada juga untuk sembelihan. Makanlah rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu turut jejak langkah setan, karena setan itu jelas musuhmu. 143. Ada 8 ekor hewan ternak yang berpasangan, 4 pasang, sepasang dari jenis domba dan sepasang dari jenis kambing. Tanyakanlah, apakah yang diharamkan Allah itu 2 ekor yang jantan atau 2 ekor yang betina, atau yang ada di dalam kandungan kedua ekor yang betina itu? Terangkanlah kepadaku berdasarkan ilmu pengetahuan jika kamu memang benar. 144. Lalu sepasang dari jenis unta dan sepasang lagi dari jenis lembu. Tanyakanlah, apakah yang diharamkan itu 2 ekor yang jantan atau 2 ekor yang betina, atau yang ada di dalam kandungannya kedua ekor yang betina itu? Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berbuat bohong terhadap Tuhan untuk menyesatkan orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang zalim. 145. Katakanlah, tiadalah kudapatkan di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, sebab semuanya itu kotor. Bahkan lebih kotor lagi binatang yang disembelih dengan mengucapkan nama lain selain nama Allah. Tetapi siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang ia tidak pula ingin memakannya dan tidak pula melebihi sekedar keperluan, sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun dan Penyayang. Flora dan fauna adalah makhluk hidup yang adalah umat juga, dan harus mendapatkan bagian dalam pengelolaan keseimbangan ekologik dari alam ini oleh manusia. Dari uraian di atas, maka dalam mengelola sumber daya alam, manusia haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Memberi tempat wajar kepada makhluk lainnya dan juga sesama manusia di bumi ini. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami limpahkan terus karunia dari Tuhanmu. Karunia Tuhanmu itu diberikan tanpa pilih bulu. Quran Surat Al-Isra ayat 20. 2. Tidak berlebih-lebihan atau rakus. Hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah tiap-tiap masuk masjid untuk beribadah, dan makan minumlah, tapi jangan keterlaluan, karena Allah tidak menyenangi orang-orang yang keterlaluan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sesungguhnya tentang penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di lautan yang manfaatnya untuk manusia, air yang diturunkan Tuhan dari langit yang menyuburkan bumi yang telah gersang, lalu dia kembang biakkan di sana berbagai macam binatang, pergisaran angin dan awan-awan secara tertib antara langit dan bumi. Sungguh semuanya itu adalah tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah untuk orang-orang yang mau berpikir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Jelaslah, tidak sesuatu pun yang tidak dari kami pembendaharaannya, dan kami tidak mengurniakan semua kebutuhan itu kecuali dengan kadar yang serba tertentu. Dan kami tiupkan angin penghidup bibit, lalu kami turunkan hujan dari langit. Dengan itu kami cukupkan air untuk rupa-rupa kebutuhanmu. Itu pun bukan kamu yang menyediakan penyimpanannya. Quran Surat Al-Hijr ayat 21-22. Selanjutnya lihat Quran Surat Al-An'am ayat 41. 3. Memelihara keseimbangan takaran yang telah ditentukan Allah, dan kami bentangkan persada bumi, lalu kami jadikan gunung-gunung sebagai alat penyeimbangannya, serta kami tumbuhkan di sana segala serba berkadar. Quran Surat Al-Hijr ayat 19. Langit telah dibinanya tinggi-tinggi dengan diadakannya neraca, janganlah kamu bertindak menyalahi neraca penertiban itu. Quran Surat Ar-Rahman ayat 7-8. 4. Menggunakan akal yang menghasilkan ilmu untuk manfaat, dan rasa yang mencerminkan keindahan, seni yang bertujuan membawa manusia kepada tauhid sebagai prinsip asas Islam. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan segalanya lalu disempurnakannya. Quran Surat Al-A'la ayat 1-2. Dia yang menyingkapkan pagi, menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan peredaran matahari dan bulan dengan perhitungan yang teliti. Itulah ketetapan Allah yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 96. Dialah yang menjadikan matahari bersinar cemerlang dan bulan bercahaya terang, dan ditetapkannya garis edarnya, supaya dapat kamu ketahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan itu semua kecuali dengan ketentuan-ketentuan yang benar. Dia menjelaskan tanpa tanda kebesarannya pada orang-orang yang berilmu. Quran Surat Yunus ayat 5. Dan matahari bergerak pada garis edarnya, demikian ketetapan Tuhan yang maha kuasa dan mengetahui. Dan bulan kami tentukan pula tempat-tempat edarnya, sehingga manakala ia sampai ke tempat edar yang terakhir, ia kembali mengecil, melengkung seperti tandan tua. Quran Surat Yasin ayat 38-39. 5. Bersyukur. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah bahwa dia melepaskan angin pembawa gembira supaya dirasakannya kepadamu sebagai rahmatnya. Begitu pula supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, supaya kamu dapat mencari karunia-Nya, dan semoga kamu bersyukur. Quran Surat Ar-Rum ayat 46.
Apakah engkau tidak perhatikan bahwa kapal dapat berlayar di lautan karena karunia Allah jua untuk diperlihatkannya kepadamu di antara tanda-tanda kekuasaannya. Dalam hal ini terdapat bukti-bukti kenyataan bagi semua orang yang bersabar dan bersyukur. Quran Surat Luqman ayat 81. Jika dia mau, angin itu pun dapat pula diredakannya, sehingga kapal-kapal itu terkatung-katung di permukaan laut. Sesungguhnya, hal itu menjadi bukti kekuasaan Tuhan bagi orang yang bersemangat ketabahan dan tahu bersyukur. Quran Surat Asy-Syura ayat 33. Ketidaksempurnaan kriteria pengelolaan sumber daya alam oleh manusia telah kita saksikan dengan jelas akibatnya, yaitu kerusakan kehidupan dan lingkungan hidup, kemiskinan, kebodohan, kerakusan, polusi daratan dan lautan, kejahatan, dan dekadensi moral lainnya yang melanda dunia beserta isinya. Bab 5. Integrasi ilmu dan Islam. 3 karakteristik ilmu pengetahuan Islam. Dewasa ini, di negara-negara maju dan berkembang, kampus lebih banyak dituntut masyarakat untuk melayani segala persoalan pembangunan dan melayani keinginan untuk membangun masyarakat baru. Kampus memang tidak cukup hanya berfungsi sebagai penggali dan pengembang sains. Lebih dari itu, yang lebih fundamental, kampus senantiasa dituntut kemampuannya untuk menemukan konsep baru yang utuh dari ilmu pengetahuan sains yang tidak menyerah kepada hambatan atau kendala berdimensi ruang dan waktu. Konsep sains yang utuh tersebut harus memiliki 3 karakter pokok. 1. Sains harus berorientasi kepada dasar nilai-nilai. Di balik sains mengenai wawasan dunia nyata yang selalu berubah, harus ada kebenaran nilai-nilai tertentu yang merupakan dasar pembahasan sains. Nilai-nilai ini dapat ditemukan melalui metode ilmiah ataupun metode profetis yang dihubungkan dengan konsep segitiga piramida Allah, manusia, alam. Ibnu Khaldun 732 sampai 808 Hijriah atau 1332 sampai 1106 Masehi, ahli filsafat sejarah dan sosiologi, serta pernah menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar dan hakim tinggi di Mesir, memberikan kritik sains dengan mengutamakan metode ilmiah dan metode profetis. Sains demikian adalah sains Islami yang harus ditemukan bagi kehidupan seluruh manusia di segala ruang dan waktu. Inilah visi utama sains dari manusia yang berperadaban tinggi, yaitu sains yang dapat dijelaskan dengan metode ilmiah atau fakultas pikir dan metode profetis atau fakultas zikir. 2. Dengan sains Islam ini, kampus akan memiliki tujuan penemuan dan pengukuhan paradigma dan premis intelektual yang berorientasi kepada nilai, dan membaktikan dirinya kepada pembaharuan dan pembangunan masyarakat yang bergerak ke depan melalui penemuan ilmiah. Sains Islami inilah yang akan dapat menunjang terwujudnya cetak biru masa depan umat semesta. Umat masa depan yang baik tidak akan kita jumpai pada satu sisi perkembangan sains saja, tetapi pada keyakinan manusia yang utuh terhadap kebenaran mutlak yang merupakan sumber dari segala sumber. 3. Sains Islami yang berdomisili di dalam maupun di luar kampus harus berguna bagi tujuan-tujuan tertentu yang sesuai dengan kebenaran dan berada dalam posisi fungsi terdepan untuk menunjang perubahan dan pembangunan serta membantu memperbaiki dunia. Dengan 3 karakter konsep sains Islam tersebut, maka kampus harus dapat menempatkan dirinya dalam masyarakat pluralistik yang makin rumit tanpa mengorbankan etos dan etika anutannya. Dengan demikian, kampus bukanlah ajang pendidikan tinggi yang dilaksanakan dengan kemewahan dan keangkuhan intelektual, melainkan media untuk mencapai kemuliaan hidup dan kesempurnaan akhlak. Memaknai integrasi ilmu dan agama dari perspektif historis. Islam mengajarkan kepada kita konsep ad-dunya wal akhirah. Ad-dunya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang rendah, yakni bagian hidup yang murni materialistik, solar system, serta mementingkan hasil serta kepuasan serba duniawi semata. Sedangkan al-akhirah adalah bagian hidup yang lain, yang berarti nilai-nilai yang tinggi, lebih mulia dan agung, serta menekankan tujuan hidup dan moral. Meski demikian, kedua bagian kehidupan tersebut merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Semua manusia akan mengawali kehidupan di dunia, namun pangkalan akhirnya adalah akhirat. Mutu kehidupan akhirat sangat ditentukan oleh kualitas kehidupan dunia. Dari sini kita dapat melihat dunia dan akhirat sebagai 2 titik. Satu sebagai titik awal dan titik satunya adalah titik akhir dari perjalanan hidup. Kendaraannya adalah sinergitas antara al-ilmu dan agama. Islam Peng. Pada dasarnya, antara ilmu dengan agama senantiasa terjadi hubungan dialogis. Agama berperan mengarahkan segala kegiatan ilmiah. Sebaliknya, ilmu atau sains bermanfaat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup umat manusia jika selaras dengan agama. Ilmu pengetahuan memiliki sifat yang dinamis, sedangkan agama Islam bersifat progresif. Perbedaannya, agama dimulai dari percaya atau iman, sementara ilmu atau sains dan filsafat ilmu dimulai dari keraguan atau ketidaktahuan. Oleh karenanya, yang dimulai dari keraguan hendaknya menempatkan agama ke dalam dirinya. Ada pula yang mengistilahkan ilmu pengetahuan sarana untuk memperindah akal dan pikiran, sedangkan agama sarana untuk memperindah akhlak dan moralitas seseorang. Kita tidak mempersoalkan itu, karena persoalan sebenarnya adalah terjadinya dikotomi antara ilmu dengan agama. Inilah
problem besar yang dihadapi umat Islam di era modern, yaitu redupnya etos keilmuan di kalangan umat Islam yang berbanding terbalik dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dunia barat. Rendahnya etos keilmuan ini menjadikan umat Islam terisolir dari dunia keilmuan global. Sungguh ironis dan memprihatinkan karena selama kurang lebih 6-8 abad di zaman klasik, umat Islam memimpin penguasaan ilmu dan menjadi kiblat dunia dalam pengembangan ilmu. Problema kedua, kepioneran dunia barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi membawa persoalan serius, di mana menurut Al-Faruqi, sains barat membawa virus sekuler. Ini memunculkan ekses negatif, menjauhkannya umat manusia dari Tuhannya, materialisme, hedonisme, individualisme, egosentris, konsumerisme, rusaknya tatanan keluarga, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Memperhatikan dua problema di atas, saatnya lah umat Islam berupaya menghidupkan kembali etos keilmuan sebagaimana pernah dialami di era klasik. Sebelum lebih jauh, mari kita lihat lintasan sejarah epistemologis ilmu agama Islam, pasang surutnya, dan gagasan pengembangan ilmu agama Islam. Landasan ilmu pengetahuan Islam. Dalam Kamus Arab Indonesia, kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima, ya'lamu ilm, yang berarti pengetahuan atau al-ma'rifah. Dari asal kata ilm ini selanjutnya di Indonesia kan menjadi ilmu atau ilmu pengetahuan. Dari Azizi dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman mengatakan bahwa dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam, hasil usaha yang sungguh-sungguh atau ijtihad dari para ilmuwan muslim, ulama atau mujtahid atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Al-Quran dan Al-Hadis merupakan wahyu Allah yang berfungsi sebagai petunjuk hudan bagi umat manusia. Termasuk dalam hal ini adalah petunjuk tentang ilmu dan aktivitas ilmiah. Al-Quran memberi perhatian yang sangat istimewa terhadap aktivitas ilmiah. Lihat ayat yang pertama kali turun, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dalam artinya yang luas, membaca merupakan aktivitas utama kegiatan ilmiah. Ensiklopedi Al-Quran mengungkapkan, Al-Quran mengangkat kata ilmu sebanyak 105 kali, sedangkan kata jadiannya atau turunannya disebutkan sebanyak 744 kali. Kata jadian yang dimaksud adalah alima 35 kali, ya'lamu 215 kali, i'lam 31 kali, yu'lamu 1 kali, alim 18 kali, ma'lum 13 kali, alimin 73 kali, alam 3 kali, a'lam 49 kali, alim atau ulama 163 kali, a'lam 4 kali, alama 12 kali, yu'limu 16 kali, ulima 3 kali, mu'allam 1 kali, dan ta'allam 2 kali. Selain kata ilmu, Al-Quran menyebutkan kata akal sebanyak 49 kali, sekali dalam bentuk kata kerja lampau dan 48 kali dalam bentuk kata kerja sekarang. Salah satunya adalah, sesungguhnya seburuk-buruk makhluk melata di sisi Allah adalah mereka manusia yang tuli dan bisu yang tidak menggunakan akalnya. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 22. Kata alq dalam Al-Quran ini secara langsung atau tidak mengarah pada aktivitas ilmiah dan pengembangan ilmu seperti perintah untuk berpikir, merenung, menalar, dan semacamnya. Masih menurut ensiklopedia Al-Quran, kitab suci Al-Quran pun menyebutkan kata fikiran sebanyak 18 kali, sekali dalam bentuk kata kerja lampau dan 17 kali dalam bentuk kata kerja sekarang. Salah satunya adalah mereka yang selalu mengingat Allah pada saat berdiri, duduk, maupun berbaring, serta memikirkan kejadian langit dan bumi. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Hal ini disertai dengan penjelasan Allah atas ilmuwan atau orang-orang yang berilmu. Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Di samping Al-Quran, banyak hadis mengangkat tema aktivitas ilmiah, keutamaan penuntut ilmu atau ilmuwan, dan etika dalam menuntut ilmu. Beberapa hadis tentang itu antara lain, menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu, malaikat akan melindungi dengan kedua sayapnya. Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu, maka ia selalu dalam jalan Allah sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa menuntut ilmu untuk tujuan menjaga jarak dari orang-orang bodoh atau untuk tujuan menyembuhkan diri dari para ilmuwan atau agar dihargai oleh manusia, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Penjelasan pelajaran Al-Quran dan Al-Hadis di atas menunjukkan eratnya keterhubungan antara ilmu dan agama, sekaligus memperlihatkan relasi yang harmonis di mana ilmu tumbuh dan berkembang berjalan seiring dengan agama. Karena itu tak heran dalam sejarah peradaban Islam sejak dahulu hingga saat ini banyak para ilmuwan sekaligus sebagai ulama atau kita sebut ulama cendekiah. Salah satu ulama cendekiah itu adalah Ibnu Rushd 1126 Masehi, sangat masyhur di Eropa dengan nama Averroes. Nama aslinya Abu Al-Wazid Muhammad ibni Ahmad ibni
Ibni Ahmad Ibni Rushd dalam buku Pengembangan Paradigma Keilmuan Perspektif Epistemologi Islam yang ditulis oleh Dr. H. Mahfud Junaidi, MAG, dan Mirza Mahbub Wijaya, MPD. Disebutkan ia seorang filsuf yang menguasai banyak ilmu pengetahuan, menguasai tafsir Al-Quran, hadis, fikih, bahasa, dan sastra Arab. Ibn Rushd juga menguasai ilmu kedokteran, hukum, matematika, tasawuf, filsafat, fisika, astronomi, logika, dan ilmu pengobatan. Beberapa karya yang pernah ditulisnya antara lain Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasyid, buku tentang fikih, Fasl al-Maqal fi ma bayan al-Aqidah wa al-Syariah min al-Ittisal, buku tentang hubungan antara filsafat dan agama, dan Tahafuf at-Tahafuf, buku yang paling terkenal tentang kritik terhadap buku karya Imam Al-Ghazali, dan ensiklopedia kedokteran yang berjudul Kulliyat fi at-Tibb. Berbeda dengan relasi antara agama dengan ilmu yang tumbuh dalam Islam, fakta sejarah justru memperlihatkan hubungan kelam antara ilmu dan gereja Kristen yang terjadi di Barat. Hubungan diharmonis tersebut terlihat dari pemberlakuan hukuman berat bagi para ilmuwan yang temuan ilmiahnya berseberangan dengan fatwa gereja, dan itu menyebabkan Nikolaus Kopernikus mati di penjara pada tahun 1543 Masehi, Michael Servet mati dibakar tahun 1553 Masehi, Giordano Bruno dibunuh pada tahun 1600, dan Galileo Galilei mati di penjara tahun 1642 Masehi. Ketidakharmonisan hubungan antara agama dan ilmu di Barat tersebut pada akhirnya menciptakan sebuah situasi di mana para ilmuwan pergi menjauh dari agama agar dapat meneruskan aktivitas ilmiahnya. Inilah rupanya salah satu faktor utama ilmu di Barat hingga saat ini berkembang dengan paradigma antroposentris. Paradigma antroposentris ini bertolak belakang dengan paradigma teosentris. Antroposentris berasal dari kata antropoid, manusia, dan senter, pusat. Dengan demikian, antroposentris adalah paradigma yang menempatkan manusia sebagai pusat segala pengalamannya dan manusia yang menentukan segalanya. Sedangkan teosentris sebagaimana dalam Islam berasal dari kata theo, Tuhan, dan senter, pusat, yakni paradigma yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dan sumber segala kehidupan. Dampak yang lebih serius menurut Muhammad Qasim dalam ilmu pengetahuan dalam Islam, perspektif filosofis historis, perkembangan ilmu menjadi sekuler terpisah dari agama yang pada akhirnya menimbulkan problema teologis yang sangat krusial. Banyak ilmuwan Barat yang merasa tidak perlu lagi menyinggung atau melibatkan Tuhan dalam argumentasi ilmiah mereka. Bagi mereka, Tuhan telah berhenti menjadi apapun, termasuk menjadi pencipta dan pemelihara alam semesta. Apa itu pengetahuan? Terkait dengan pernyataan ini, Mulyadi Kartanegara dalam bukunya Menembus Batas Panorama Filsafat Islam mengatakan epistemologi Islam menjawab bahwa pengetahuan ilmiah adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam fisik dan non-fisik. Hal ini menjelaskan bahwa sumber pengetahuan dalam Islam adalah alam fisik yang bisa diindra dan alam metafisik yang tidak bisa diindra seperti Tuhan, malaikat, alam kubur, alam akhirat. Alam fisik dan alam non-fisik sama bernilainya sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Hal ini sangat berbeda dengan epistemologi Barat yang hanya mengakui alam fisik sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dengan demikian, sesuatu yang bersifat non-indrawi, non-fisik, dan metafisik tidak termasuk ke dalam objek yang dapat diketahui secara ilmiah. Mulyadi Kartanegara dalam buku lainnya berjudul Islamisasi Ilmu Pengetahuan dan Telaah Kritis Terhadap Epistemologi Barat juga mengungkap perbedaan antara Islam dan Barat dalam epistemologi Islam. Ilmu pengetahuan bisa dicapai melalui 3 elemen, indera, akal, dan hati. Ketiga elemen ini dalam praktiknya diterapkan dengan metode berbeda, indra untuk metode observasi, bayani, akal untuk metode logis atau demonstratif, burhani, dan hati untuk metode intuitif, irfani. Dengan panca indera, manusia mampu menangkap objek-objek indrawi melalui observasi. Dengan menggunakan akal, manusia dapat menangkap objek-objek spiritual, makulat, atau metafisik secara silogistik, yakni menarik kesimpulan tentang hal-hal yang tidak diketahui dari hal-hal yang telah diketahui. Dengan cara inilah akal manusia melalui refleksi dan penelitian terhadap alam semesta dapat mengetahui Tuhan dan hal-hal gaib lainnya.